kasih Karen, lama tak jumpa. Okay. Dia berpergian beberapa waktu dan sekarang sudah balik. Puji Tuhan, semua masih sehat. Saya nampak badan ada naik sedikit. Wah, luar biasa. Itulah ada naik sedikit lah. Kilo-kilo sedikit lah. Atau keren-keren saja. Oh, ya puji Tuhan. Waktu dia jalan itu saya risau macam-macam. Kalau dipanggil berkuyang kan. Ada Tuhan yang menyertai dia, amin. Dan saya dengar dia sudah temuan sebuah tempat untuk beribadah di Sarawak. Dan saya percaya Tuhan pimpin dia dan membawa dia untuk lebih dekat dan lebih mengenali kebenaran firman Tuhan, amin. Dan untuk kita semua di sini, saya percaya semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita sedang melalui beberapa waktu sejak berapa lama menikmati anugerah Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan pada minggu lepas kita ada satu kesempatan untuk mengimbau semula. Saya percaya karena Tuhan mau kita melihat ini dengan baik, itu tentang darah Yesus. Dan kita diberkati dengan Cikgu Wilong atau Melitus dan saya sendiri, bagaimana Tuhan menyertakan kebenaran kepada kita semua, amin. Kita ada pembapaan berlaku, ada refocus berlaku. Dan jikalau berlaku sesuatu yang seperti nampaknya musibah dalam hidup kita tahu Tuhan sedang bersama dengan kita, tidak pernah membiarkan kita, dan ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kesempatan untuk kita melihat mukjizat. Malah jikalau itu merupakan satu pendidikan, dalam bahasa Indonesia dikatakan ajaran, itu suatu yang mendatangkan, firman Tuhan mengatakan untuk kita mengambil bahagian dalam satu kekudusan atau satu situasi yang Tuhan mau kita mengalami. Dan saya percaya itu bermaksud untuk kita meningkat kepada level yang seterusnya. Tuhan menyediakan baik kita untuk pelayanan, amin. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan saya paham kecuali mereka yang mengalaminya sendiri. Ini bersama dengan saya kan, oh saya paham, dia bilang seorang bujang kepada seorang yang berkeluarga, tapi dia tidak paham apa dia berkeluarga kalau tidak belum kawin. Dan kita memiliki Tuhan yang menyadari, mengalami dan merasakan sendiri apa yang kita rasakan, amin. Cuma kelebihan Tuhan Yesus saja tidak berdosa. Segala cabaran, segala pencobaan yang dialami itu sama seperti yang kita alami. Dan Tuhan berjanjikan kepada kita untuk tidak memberikan kita cabaran ataupun orang bilang itu pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, amin. Tuhan akan beri kita jalan keluar. Dan itu semua adalah didikan yang Tuhan beri kepada kita. Malah pada akhir zaman ini, kalau kita lihat ayat firman Tuhan yang kita baca sebagai renungan firman Tuhan pada waktu dalam Ibrani, dia merujuk kepada satu situasi zaman dunia sekarang ini yang semakin dalam keadaan goncangan. Jadi kita lihat sekeliling dunia semua dari segi ekonomi, sosial, dari segi fisikal, dari segi geografi, dari segi kesehatan, malah dari segi rohani, dalam kegoncangan yang luar biasa. Nah, Bapak Saudara mengatakan dia izinkan semua terjadi supaya yang tinggal tetap tidak akan tergoncangkan. Maksudnya yang kalau macam sekam itu kan, kalau dia padi dan sekam, yang tergoncang itu adalah sekam yang tidak ada isi padi, tidak ada isi beras. Yang tinggal adalah yang berisi. Bermaksud kita semua yang ada bersama dan berada dalam Tuhan, amin. Jadi semua ini terjadi. Mungkin istilah yang mengatakan firman Tuhan, bukan firman Tuhan, ada kata-kata pujangga orang mengatakan yang langit tidak selalu biru dan kan. Tidak selalu cerah, matahari tidak selalu bersinar, tapi ada hujan juga, kadang-kadang hujan di tengah hari. Tapi selalunya apabila berlaku seperti itu ada rainbow, bersama dengan saya. Ada rainbow, ada pelangi. Dan saya percaya itu mengingatkan kita, karena Tuhan sendiri mengingatkan diri dia tentang pelangi. Namun tahu apa yang Tuhan mau ingatkan dia, bilang kalau kamu nampak pelangi, saya nampak pelangi, saya ingat perjanjian saya dengan Nuh, dan katakan saya tidak akan menghukum dunia ini lagi. Saya tidak akan membalas dosa kamu lagi. Kenapa? Bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan yang tidak melakukan dosa dan sebagainya, tetapi karena darah Yesus, amin. Aku tidak mengingat-ingat dosa kamu lagi, firman Tuhan katakan. Jadi luar biasa. Jadi saya percaya apa yang Tuhan kasih kita ingat tentang darahnya begitu signifikan sekali. Saya katakan signifikan sekali supaya kita sadar bahwa kita disertai dengan darah Yesus, amin. Dan saya mau jemaat Tuhan tahu ini, bukan kita yang estimate, bukan kita yang mau tengok adakah darah Yesus dalam hidup kita. Kita kadang-kadang tidak nampak.
Maksudnya dengan iman. Kenapa? Adakah darah Yesus membungkus saya? Betulkah darah Yesus membungkus kita? Betulkah kematian Yesus itu dan darah tumpah itu mengampuni saya, membenarkan saya? Betulkah? Kita akan mempersoalkan banyak hal. Tapi bukan Anda yang mempersoalkan, bukan Anda yang estimate mau mengukur ini. Yang mengukur atau melihat dan estimate tentang berapa kuasa darah Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri. Walaupun di dalam rumah orang Israel pada waktu tulah terakhir itu mereka punya kedudukan iman, mungkin keraguan mereka itu bercampur baur. Ada di kalangan mungkin jemaat ataupun orang Israel waktu itu yang kuat ya kan, saya percaya betul apa yang dikatakan oleh Musa, darah itu akan menyelamatkan kita. Tidak ada kematian. Yes, amin dia bilang. Tapi ada rumah-rumah orang-orang Israel mungkin yang mengalami keraguan. Dia katakan, betulkah? Saya ikut saja dengan Bapak dia. Saya ikut saja apa yang si Musa buat. Yang lain saya tidak tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Walaupun ada kerisauan, tapi pada malam hari itu tidak ada kematian berlaku di rumah itu. Bukan karena mereka yakin darah itu menyelamatkan mereka, tapi apabila malaikat maut itu melihat darah itu, dia akan melimpasi. Passover, Paskah, bilang itu dari Paskah itu. Dia melintasi, tidak mumpung, tidak ada kematian dan bermasuk. Saudaraku, darah Yesus luar biasa. Dan bukan ada yang saya untuk lihat ini. Untuk Anda dan saya untuk percaya bahwa apa yang Tuhan lihat itu cukup menyelamatkan, malah membenarkan kita. Pada pagi hari saya bawa kita untuk melihat sedikit tentang kebangkitan. Amin. Saya katakan sedikit, tapi sebenarnya saya akan merujuk pada satu perikop firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ini sangat cukup panjang. Tapi di situ menjawab berbagai persoalan, malah persoalan yang sangat basic, yaitu bagaimana kita dalam dunia ini boleh percaya kebangkitan itu wujud dan ada oleh karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus ada pada kita. Kan? Pada minggu lepas kita kehilangan salah seorang lagi saudara kita, saya katakan kehilangan karena dia berpergian mendahului kita. Dan kita tanya, bagaimana kita berjumpa lagi? Kan? Bagaimana, adakah betul ada kebangkitan dan sebagainya? Jadi pada hari ini saya bawa kita untuk melihat bagaimana kebangkitan Kristus menjadi satu dasar yang sangat kokoh, luar biasa untuk kita melihat dan dengan berani percaya bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Malah hidup yang dibangkitkan. Saya katakan hidup yang dibangkitkan merujuk pada tubuh Anda dan saya. Bukan hanya roh, tapi tubuh Anda dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus. Sebelum itu mari kita lihat dalam Roma dulu 4 pasal 21, pasal 4, Roma 4 ayat 21 sampai 25. Sebelum kita lihat 1 Korintus 15. Roma 4, 21 sampai 25 berbicara tentang kebenaran yang kita miliki oleh karena kebangkitan Kristus. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, merujuk kepada janji Tuhan kepada Abraham. Amin. Dan kata begini, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya. Sini adalah merujuk kepada Abraham sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis kepada Abraham sahaja. Saya mau kamu lihat perkataan diperhitungkan ini bukan satu perkataan biasa-biasa. Maksudnya Tuhan memutuskan seperti seorang hakim memutuskan di mahkamah. Dia menggunakan itu tukul, tok, tidak bersalah, tok, dibenarkan. Jadi perhitung yang Tuhan memperhitungkan itu maksudnya keputusan yang muktamad yang Bapa di surga berikan kepada Abraham karena berdasarkan Abraham percaya. Amin. Abraham percaya. Kata Tuhan, lihatlah bintang-bintang di langit, dan ketika dia melihat message yang Bapa di surga berikan kepada Abraham tentang apa yang akan terjadi kemudian hari, bahwa ada seorang dari keturunannya. So mengapa Tuhan mau meyakinkan Abraham bahwa dari keturunan dia, bukan keturunan orang lain, akan lahir juru selamat, dan juru selamat ini akan menyelamatkan dunia, membenarkan orang dengan darahnya, kematian dan darahnya. Dan pada waktu Abraham percaya message Injil, saya percaya message Injil yang sama dengan kita percaya pada hari ini, cuma berlaku sebelum kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kita selepas. Injil yang sama diberitakan sebelum Yesus datang. Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkan kepada dia sebagai kebenaran. Kan? Haleluya. Jadi ada pertanyaan sini jemaat Tuhan. Mereka mempersoalkan seperti ini. Jadi orang-orang yang sebelum Kristus pun boleh diselamatkan? Boleh, jika mereka percaya pada Injil yang diberitakan. Alasan itu
pernyataan kontroversi, tapi masih satu di kalangan ahli teologi sedang mempersoalkan hal-hal kebenaran ini. Apabila satu firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus ketika dia mati, tubuhnya mati, rohnya tidak mati, tidak diam. Tapi rohnya pergi memberitakan Injil, dia katakan, kepada roh-roh yang terperangkap, yang mati waktu zaman Nuh. Jadi kita pun bunyi kan? Saya ingin bertanya kita, ketika Yesus mati, tubuhnya dikongkong oleh waktu dan ruang di dalam kubur. Tapi rohnya tidak dikongkong oleh waktu dan ruang. Demikian juga roh Anda dan saya, roh Tuhan tidak akan dikongkong. Dia boleh berada di mana-mana dan bila saja. Boleh bersama dengan saya. Ini luar biasa. Jadi kita selalu mempersoalkan dari segi hitungan ataupun perjalanan waktu yang selari. Tapi Yesus dalam rohnya, dan Yesus berada di mana-mana di seluruh zaman manusia. Kalau kita lihat dari perjanjian lama, Yesus ada ketika Abraham ada, Yesus ada ketika Nuh ada, dan Yesus ada pada waktu dunia diciptakan. Amin. Yesus ada, tapi tubuh Yesus lahir pada Edi kosong, mungkin bahkan Edi satu. Sampai dia kira dari kelahiran Yesus kan tubuh Yesus, dan mati pada Edi 33 tahun dan dibangkitkan naik ke surga. Tubuh yang lahir itu, tubuh yang kita miliki. Jadi kan saya mau katakan sini adalah kebenaran yang dimiliki dan dipercaya oleh Abraham, menyebabkan dia diperhitungkan sebaik benar. Bagaimana yang Anda dan saya, firman Tuhan mengatakan tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Anda dan saya, bahwa kita diperhitungkan sebagai benar, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya pada Dia. Karena kita percaya pada Dia. Dia ialah pada Yesus. Yesus adalah Injil, berita gembira, kasih karunia dan kebenaran. Amin. Apabila kita percaya pada Dia, kita juga diperhitungkan. Jikalau kita berpikir dalam sikit, maksudnya yang Abraham percaya juga sama, dia percaya pada Dia, Juru Selamat yang lahir dari keturunannya akan lahir. Pada waktu itu Abraham dalam keadaan mandul, istri dia mandul, dia sudah tua dan sebagainya, seperti mustahil. Tapi daripada kemustahilan inilah lahir Juru Selamat kita. Dan Abraham percaya. Dan kita juga percaya, firman Tuhan mengatakan yang telah memperhitungkan kepada kita yang percaya pada Dia, yang telah membangkitkan Yesus, yang telah membangkitkan Yesus, maksudnya Bapa di sorga, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, saya mau kita lihat ini ayat 24 yang katakan tapi ditulis juga untuk kita sebab kita percaya pada Allah. Tapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya pada Dia yang telah membangkitkan Tuhan kita dari antara orang mati. Percaya pada berita Injil yang kita dengar. Percaya pada Bapa di sorga yang membangkitkan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, ini sangat penting. Saya mau kita merujuk kepada ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 10 ayat 9. Sangat mendasar ini, sangat penting. Kalau kita bilang kita percaya pada Yesus, kita percaya pada Injil, tapi kita tidak percaya pada kebangkitan Kristus, kalau Derek Prince dia bilang you still a lost soul, dia bilang. Kalau masih lagi memiliki roh yang sesat. Amin. Belum diselamatkan. Jadi bila kita bilang kita percaya pada Kristus, kita percaya pada kebangkitan Kristus. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah, Dia nih, Bapa di surga telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan ada dua yang sebenarnya dalam tingkatnya, dia itu mengaku dengan mulut, mengistiharkan. Kan ada orang bilang, saya mau istihar sama siapa? Kamu katakan. Kalau mau seorang-seorang kamu katakan ini. Inilah kita punya kalimat untuk mengistiharkan bahwa kita adalah orang Kristen. Amin. Kalau ada agama lain yang ada punya sebutan bacaan yang mengkonfirm bahwa dia sudah masuk agama tersebut, inilah kita. Bila kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Banyak orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak percaya bahwa Yesus
bangkit. Percaya Yesus bangkit juga merujuk kepada percaya bahwa Ia telah mati. Ada orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, percaya Yesus telah mati, tapi dia tidak bangkit. Jadi kita harus percaya tiga-tiga ini. Yesus adalah Tuhan yang mati dan dia bangkit. Amin. Malah dalam percaya bangkit ini bukan kebangkitan Yesus, tapi Allah yang membangkitkan Yesus. Kita percaya pada Bapa di sorga yang sanggup dan mampu dan dapat dan telah membangkitkan Yesus. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 2 sampai 4. Kita akan merujuk ini 1 Korintus ini sampai ayat yang ke-58 nih, panjang ayatnya, tapi saya akan coba nanti di rumah boleh bersama dengan kita baca. Boleh jadi satu bahan bacaan ataupun satu tugasan bacaan untuk Anda dan saya baca. Karena 1 Korintus 15 dia berbicara tentang kebangkitan. Amin. Haleluya. Pada hari ini kita akan lihat secara overview dan kita akan belajar lebih dalam lagi dari waktu ke waktu. Amin. Haleluya. Tapi mudah-mudahan banyak catatan saya juga ini, nanti saya akan baca juga apa yang saya perlu baca. Saya akan minta kamu baca di rumah, apa yang perlu dibaca di rumah lah. Ayat yang kedua dikatakan begini, 1 Korintus 15. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Amin. Injil maksudnya berita tentang Kristus. Amin. Kristus mati, Kristus adalah Tuhan, Kristus telah bangkit, mati dan Kristus telah bangkit. Dan firman Tuhan mengatakan kebenaran Yesus, kebenaran kita dibuktikan melalui kebangkitan Kristus. Dia seumpama seperti resit bayar hutang. Itu pembayaran sudah dibuat. Kematian Yesus adalah pembayaran. Kebangkitan dia adalah resit. Resit itu adakah resit itu adalah yang membayar hutang kita? Tidak. Yang membayar hutang kita adalah darah Yesus. Tapi dia bukan bukti bahwa pembayaran tersebut telah dilaksanakan. Amin. Jadi ilustrasi yang saya berikan sebelum ini seperti seorang yang keluar dari penjara. Kalau kita lihat dia sudah keluar dari penjara, maksudnya dia sudah dibenarkan. Dia sudah jadi orang bukan pesalah lagi. Dia mungkin bekas banduan, tapi dia bukan pesalah lagi. Kita tidak boleh lagi layan orang seumpama ini seperti dia masih bersalah. Seperti lebih kurang seperti kebanyakan sikap masyarakat lah terhadap bekas-bekas banduan ini. Tapi kita tidak boleh layan dia seperti pesalah lagi. Karena dia telah keluar dari penjara, dia telah bayar, dan bukti bahwa dia sudah bayar, dia sudah keluar dari penjara. Amen. Jadi kebangkitan Yesus adalah resit, bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, 15 ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Maksud firman Tuhan sini ialah dia katakan sini, apabila kita berpegang teguh, tetap percaya. Nah, saya berdoa kamu di sini, mungkin kamu katakan, penentua kalau begitu kita boleh kemenangan keselamatan kita. Tidak. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat apa yang disampaikan oleh Cikgu Biru. Kita sudah diselamatkan, tapi fokus kita mana? Kadang-kadang kita mengalami kehidupan kita seperti kita tidak mengalami kuasa kebangkitan. Saya bawa kita untuk melihat ini dan mengalami bahwa kita hidup dalam hidup kuasa kebangkitan yang berlaku, kuasa yang membangkitkan Yesus itu ada dalam diri kita. Maksudnya kuasa yang menghidupkan yang mati jadi hidup itu ada bersama diri kita. Tapi kalau kita tidak fokus, kita tidak melihat kita melihat lebih kepada dunia ini atau diri kita, tidak kepada apa yang Yesus lakukan sempurna bagi kita tidak mengalami kuasa tersebut. Berusaha dengan saya. Jiwamu diselamatkan, tidak masalah. Tapi kita mengalami hidup yang penuh dengan kekalahan di dalam dunia ini. Jadi itu yang sedih kan? Amin. Dan firman Tuhan mengatakan, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ini sia-sia menjadi percaya adalah kamu sudah percaya. Jadi Paulus coba mau meyakinkan jemaat di Korintus bahwa mereka tidak sia-sia percaya. Tapi dia mempersoalkan seperti dia bercakap terbalik. Dia bilang, kamu sudah diselamatkan oleh karena darah Yesus. Kebangkitan Yesus adalah kebenaran bagi kita. Amin. Dan dia katakan bahwa Injil yang kita dengar ini memang menyelamatkan, kecuali dia bilang apa yang saya beritakan ini tidak betul. Jadi sia-sialah kamu percaya. Dia meletakkan dirinya seperti orang di luar sana. Orang bilang,
Berilah, kalau betul yang kau percaya itu kau selamatkan. Tapi kalau tidak betul yang kau percaya itu sia-sia. Janganlah kau rajin-rajin di gereja dan sebagainya. Kan? Begitu baik. Paulus coba timbulkan, karena pada waktu ini saya mau melihat ini, waktu ini zaman orang berfalsafah. Dan di Korintus itu dekat-dekat dengan kawasan Greek, kawasan Itali dan sebagainya. Ini kawasan orang-orang yang berfalsafah, betul-betul. Di mana-mana kamu jumpa pada zaman dahulu, kalau jumpa itu tetel, macam di luar kuliah, tapi di batu semua. Itu tempat orang berfalsafah itu. Siapa-siapa kuliah sana beritahu kebenaran yang mereka pikir benar. Jadi Paulus argue ini. Tapi saya secara pribadi saya mau katakan begini, karena saya mau jelaskan ini juga secara pribadi apa yang saya alami dalam kehidupan ini. Dan saya mau kamu reflect dalam kehidupan Anda. Benarkah bahwa apa yang kita lihat ini, yang kita terima, yang kita percaya ini adalah sia-sia? Amen. Kalau kita lihat, konsep yang saya lihat dari saya sendiri, ada satu peringkat yang saya katakan begini, karena masih muda, masih remaja, belasan tahun, dan masih banyak persoalan dan pertanyaan, dan selalunya pikiran kita ini adalah melalui proses bukti membuktikan betulkah dan sebagainya. Saya dikasihkan satu peringkat, saya pikir begini, saya tidak boleh katakan, saya dapati apa yang saya alami dalam kehidupan saya tidak boleh katakan bahwa Tuhan tidak ada. Saya tidak dapat buktikan bahwa Tuhan tidak ada. Kalau mengatakan mungkin penentu luar sana banyak orang dapat membuktikan semuanya. Saya mau bagi kesaksian, karena saksian ini selalu saya bagi, tapi saya mau jemaat Tuhan bersama-sama dengan saya. Orang bilang count your blessing. Lihat apa yang berkat Tuhan sudah beri pada Anda. Bagaimana Tuhan menyertai kamu yang luar biasa. Kadang-kadang kita take for granted apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan Anda dan saya. Berpuluh tahun yang lalu, ada satu mukjizat yang pertama saya ingat saya alami dalam kehidupan saya adalah apabila saya boleh balik daripada Kota Blues ke Teningau dengan hanya 5 ringgit duit saja. Luar biasa. 5 ringgit duit saja. Walaupun waktu itu saya tahu tuh, waktu saya berangkat daripada Taginampur atau Batu Sepuluh ke Kota Blues, itu saya tahu bahwa saya tidak cukup duit untuk sampai KK, malah pergi ke Niau. Saya sudah merancang untuk mau pinjam duit. Bagaimana Tuhan kasih saya lupa supaya saya tidak pinjam duit. Senang dia Tuhan kasih lupa saya. Sebenarnya saya sudah set pikiran saya berbicara mau beritahu tanya di kawan, memang dia akan boleh bantu saya. Kalau saya minta 15 ringgit pun cukup sampai ke Niau sudah. Tapi ketika saya mau merancang, mau cakap itu, dia bilang mari ini kita berdoa sebelum kau pulang. Jadi ayo berdoa. Waktu ayo berdoa, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ayo mengalami pekerjaan Roh Kudus. Menangis kayak menyembah Tuhan. 2 orang aja kali ini. Tidak ada musik dan sebagainya. Tidak ada pujian. 2 orang menangis, berpelukan kayak menangis. Terus akhirnya berselang-selang, nanti kita jumpa lagi Denny. Kalau Tuhan menyertai kau, amin. Saya naik bus sama bye. Senang, sudah mau 2-3 km. Ayo, saya lupa minta duit. Tapi sampai di KK, luar biasa. 5 ringgit itu saya kasih habis 3 ringgit untuk bayar tambang dulu 3 ringgit saja. Dari KK pergi dari Kota Blues pergi kampung Taginampur itu 3 ringgit saja. Jadi duit saya tinggal 2 ringgit. Saya di KK dari Kota Blues di KK 5 ringgit. Saya ada 2 ringgit saja. Saya naik bus dengan iman. Saya katakan Tuhan, Engkau akan menyediakan bagi saya. Saya percaya Engkau. Malah sebelum saya jalan itu, semalam lagi saya sudah berdoa. Saya letak tuh duit 5 ringgit begini yang hijau duduknya itu. Saya kan simpan mahal sudah nggak ada itu. Kita saya duit 5 ringgit itu. Itu saya letak sana Alkitab sini. Yang Alkitab itu betul main Android. Saya berdoa di katil, saya menuntut Tuhan. Saya bilang antara 2 ini, kalau balik ke Niau, yang fakta ini duit 5 ringgit tidak sampai ke Niau kecuali jalan kaki saya. Itu saya berdoa begitu. Saya harap betul. Tapi Tuhan, saya bilang saya lebih percaya firman-Mu. Saya belum sampai ke Niau. Engkau akan beri saya segala keperluan saya. 5 ringgit ini memang fakta tidak boleh sampai ke Niau kecuali jalan kaki. Atau bisa tahan, bisa kesilah tahan bagi firman Tuhan. Saya lebih percaya kita. Sampai KK itu driver, sehingga orang baca sama, dia bilang mana tambang. Bos, saya bilang, brother, saya tidak cukup ini, saya ada 2 ringgit saja. Tinggal 3 ringgit lagi saya bayar, tapi jangan susah hati, saya bilang, saya bayar. Saya tinggal bag saya di Baskau sebagai jaminan, saya pergi sana langsung bukit, saya punya anting, saya minta nanti 3 ringgit, saya kasih kau. Saya tidak tahu orang itu bermurah hati, betul bilang, bah, dia bilang, itu tahun 1988.
88, saya ingat 88 atau 89 dalam tahun itu. Jadi saya pun lari pergi sana di rumah anti saya di Bukit Signal Hill namanya. Dari sana di pagar, di kurang sampai pagar mau sampai rumah sudah berpuluh-puluh naik bukit itu. Saya baru sampai, saya nampak saya punya saudara Donald, kita punya cousin, saya punya cousin beberapa punya uncle, saudara kita keluar. Saya jumpa dia, saya salam dia. Berapa sebelah potong pos ini? Dia di waktu sekolah di sekolah menengah teknik ataupun waktu vocational di Likas. Salam dia, semua balik ke nyawa tadi, semua minta duit sama hati, tapi dia bilang tidak duit, dia bilang. Saya betul lah, Tuhan mau saya, dan Tuhan alihkan saya daripada bergantung pada manusia kepada Dia sepenuhnya. Terus saya bilang, jadi berapa duit kau ada? Tinggal 3 hari kita duit saya. Terus saya bilang, kau kasih saya itu, saya bilang. Tuhan mau kau kasih saya itu. Nah, ambillah berada di dalam. Jadi saya turun, saya kasih. Itu dari bus 3 hari cepatlah beslahan kemarin. Jadi kami dua duduk di bus stop Keningau, di depan padang bandara. Jadi bilang si dia saya pasal ini Donald, brother, jadi macam mana kita ini? Dia bilang macam mana? Saya pikir itu dia pikir saya ada duit, Pak. Jadi saya punya duit, kan saya ada duit. Saya cakap dengan saudara Donald, saya bilang percaya saja Tuhan akan menyediakan. Percaya saja Tuhan akan menyediakan. Saya waktu berumur 17 tahun. 17 tahun jauh lebih kurang 16 atau 17 tahun saya percaya Tuhan menyediakan. Percaya Tuhan menyediakan. Dan mau setengah jam, 1 jam sudah berlalu, dia rimas sudah. Lapar lagi, kami tidak makan, tidak duit membeli apa-apa. Tiba-tiba ada satu pas berdiri di depan kami, dia phone. Terus dia bilang, Kintung, dia bilang, dia panggil nama, saya sudah minum nama asli dia. Ulin, dia bilang, dia sambil lagi, kamu nama yang kampung dia. Jadi saya memang tahu, kami ada cousin dari seorang yang bernama Lawrence. Tapi saya tidak pernah jumpa, mungkin 1 kali 2 kali masih kecil, dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Mungkin saya kenal dia tidak kenal saya. Kalau waktu itu saya tidak coba tinggal Donald, dia akan limpas sejak saya. Oleh Presiden Donald, dia berhenti. Bilang, Intung, apa kau buat sini? Saya mau pulang ini menama tapi tidak duit. Dia bilang, putar kalau mau berterbang, nah ikut saya mau charter dari Keningau, tapi saya tidak boleh ambil penumpang balik Keningau. Jadi balik kosong, kau ikut kami, kita ikut saya, tidak boleh terbang. Dia bilang, terus dia ini seorang cukup emas. Siapa di sebelah kau? Dia bilang, ini anak Siti Hai dulu di Kendal dulu. Ini anak Siti Hai. Ini kasih. Dia cakap nama saya tidak mau sebut. Ada satu nama saya. Mungkin bagus lah saya sebut tangan. Tidak ada. Menurut seperti tadi pernah tahu seperti dengar kata nama saya. Si Gendilan. Ini kan tidak lagi ada nama. Saya siapa? Terus saya bilang Tuhan bukan kebetulan. Dia bawa kami 2 orang aja penumpang dia, kami VIP sampai Keningau, sampai di gate sana, sedang dikenal sampai di sini di tempat waktu si Aman Meduli punya rumah. Sampai selamat luar biasa. Saudaraku, saya tidak dikatakan yang Tuhan tidak ada. Kalau Paulus katakan bahwa percayamu sia-sia, adakah kamu orang bilang di kebetulan? Kamu bilang, penentuan itu memang boleh kebetulan berlaku. Satu lagi cerita saya. Karena waktu pasca baru-baru menulis kesaksian, jadi saya pun kesaksian juga kan. Waktu itu kami perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang di balik pulau untuk program perkemahan. Dan saya tidak ada duit. Saya langsung tidak ada duit. Dia bilang itu, saya sudah berdoa banyak lama saya sudah berdoa supaya saya ada duit. Tapi saya sudah telepon keluarga. Waktu itu beliau di sini dapat kirim duit. Dan untuk kawan-kawan kamu saya survive di university bukan karena saya ada duit, karena saya tinggal asrama. Saya punya asrama, sistem dia sudah kena bayar sedia itu asrama. Jadi makan saja, bukan cafe yang bayar baru makan. Jadi bila pergi perkemahan itu saya berdoa, Tuhan saya perlukan duit, saya perlukan 70 ringgit saya perlu. Jadi waktu dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang itu kami bersinggah satu tempat sedikit bertajam, tidak silap saya, untuk sarapan pagi. Jadi mereka semua turun. Untuk sebelum itu dalam perjalanan itu kami ketua tim bilang, Denny, semua dong sudah bayar, kau lagi belum? Maka saya ketua tim, ini benar ini. Semua sudah bayar, jangan susah hati. Sebelum sampai Pulau Pinang saya akan bayar. Tapi saya masih bertanya-tanya macam mana saya dapat bayar. Saya tidak tahu macam apa, saya percaya Engkau ada, Engkau akan tolong saya. Nah sampai begitu mereka semua turun pergi makan. Dorang tidak bawa saya
Yang paling last kali turun dari bus adalah saya. Dan saya kasihan tuh dengan diri saya, karena saya mau makan apa? Saya tidak ada duit. Jadi saya di tangga begini, saya di tangga bus. Bilang semua pergi gerai. Ada 2 bus, satu bus dari UM, satu lagi bus daripada College Tengku Abdul Rahman. Sekarang menjadi Misti Tengku Abdul Rahman. Ini Tara, dulu Tara College dulu. Itu pun berarti semua pun pergi makan juga. Tapi ada seorang perempuan saya tidak kenal, saya tidak tahu siapa nama dia. Dia lurus jalan berjumpa saya, tapi dalam keadaan bertunduk begini. Dia malu-malu. Dia memang di perempuan bukan yang koinnya memang saya kenal, kemudian dia memang pemalu. Tapi dia lurus di tempat saya, terus dia begini. Di depan saya, betul ini satu yang luar biasa. Saya tuh begini lah, terus mau salamin yang mengadakan. Saya salam lah, saya lapasnya, terus dia sekian saya duit. Terus, duit ini saya bilang, dia cakap, brother, God want me to give you this. Itu aja saya ingat. Tuhan mau saya kasih kau di duitnya. Terus dia lari. Tapi pas saya begitu sampai belum saya tanya lah macam mana dia beritahu yang macam mana dia tahu yang saya ada keperluan. Malam itu dia tidur ya, karena dia bermimpi Tuhan beritahu dia pagi dia nampak muka saya betul-betul jelas. Dia bilang orang itu akan berada di bus terakhir sehari paling ujung, dia perlukan duit, kau bagi dia 100 ringgit. Seperti masih lagi saya rasa ini luar biasa. Urapan Tuhan luar biasa. Saya pegang ini kan, terus dia lari, saya tengok, saya menangis di pintu, menangis. Saya bayar 70 ringgit, saya 30 ringgit lagi saya pocket money panjang untuk perkemahan. Banyak itu waktu itu. Kalau 90-an masuk ke dalam 20 ringgit. Tapi saya makan $1 lagi. Luar biasa. Saudaraku, satu peringkat saya tidak dikatakan Tuhan tidak ada. Bahwa apa yang saya percaya, siapa yang saya percaya, Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan saya belum cerita lagi bagaimana Tuhan sudah sembuhkan saya dari penyakit diabetes, kencing manis. Saya mendapat kencing manis waktu saya tingkatan 6, dokter sahkan, double check, triple check, memang saya diabetes. Kandungan gula darah badan saya 11 lebih, 12 lebih, yang normal adalah 5,5 normal. Tinggi gula. Jadi dokter bilang saya mau tahan kau di hospital supaya saya boleh ajar kau bagaimana kau jadi orang yang pengidap penyakit kencing manis, diabetes mellitus. Mellitus itu namanya sebutannya, diabetes. Sebab dokter kau beli jangan tahan saya, ajar saya akan buat. Oke, dibilang ada 2 cara, satu main jarum, satu makan obat. Tidak boleh main jarum, coba saya belum makan obat jalan, boleh dibilang. Tapi ini untuk orang tua, tapi saya makan obat. Selama 3 bulan saya makan itu obat, saya luar biasa, saya mengalami kesan samping yang luar biasa. Samping saya punya mata bengkak karena banyak gula dalam badan saya, macam-macam penyakit saya. Tapi saya ingat yang firman Tuhan, Markus 11:24. Dan saya dapat firman Tuhan dari Markus 11:24 daripada kesaksian Kenneth Hagin. Kenneth Hagin seorang pendeta penginjil luar biasa di Amerika, berbulan dengan seorang pesakit lumpuh polio. Tapi karena firman Tuhan ini dia sembuh luar biasa. Dan saya ambil firman Tuhan ini, yaitu Markus 11:24. Apa saja kamu minta dan doakan, percayalah hal itu telah terjadi dan itu percaya telah terjadi dan hal itu akan diberikan padamu. Percayalah itu telah terjadi dan hal itu akan diberikan padamu. Percaya dahulu sudah terjadi, yang reality akan terjadi padamu. Sebab Tuhan saya sudah sembuh. Saya punya pankreas sudah sembuh. Saya punya sel-sel Langerhans sudah sembuh. Karena itulah sel-sel yang menghasilkan insulin. Menghasilkan insulin untuk menstabilkan kandungan dalam badan kita. Dan saya sebut lagi, Tuhan sel-sel Langerhans, sel beta. Saya bilang, saya ada baca buku Bang. Itulah. Saya akan ajar yang mesti berdoa spesifik. Saya bilang saya berdoa spesifik. Saya berdoa 3 bulan. Cek masih tinggi darah. Masih tinggi gula. Tapi waktu yang ketiga bulan dokter garuk kepala, dia bilang, normal kau ini, kau punya gula pun rendah 4,4 saja, kau mesti makan gula sedikit lagi, dia bilang. Kau tadi yang saya cek, yang selama yang saya cek, saya lagi dokter. Pas itu dia bilang minggu depan saya cek lagi, 3 kali cek juga untuk sahkan yang saya sudah free daripada kencing manis, betul-betul saya sembuh. Dan yang terakhir sekali, saya janji sama Tuhan, kalau ditanya siapa yang sembuhkan, saya akan sembuhkan, saya akan sebut nama Yesus. Tapi ketika saya mau sedia-sedia memberitahu siapa yang sembuhkan dia, orang ini tidak tanya, dokternya tidak tanya.
Dia tidak tanya siapa sembuhkan saya, tapi dia bilang, kau gembira kan ini kau sudah sembuh? Ya, saya gembira. Itu saja. Mungkin belum waktunya dia mendengar Injil waktu itu. Saudara, aku panjang dari kesaksian saya, tapi saya mau kita lihat ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa percaya, jikalau kepercayaan kita itu sia-sia, katakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari kita lihat apakah Paulus katakan tentang kebangkitan. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, bahwa Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Oke? Kamu tinggal itu kitab suci dua kali. Yang keempat dia kata begini, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, tengok si Paulus dia katakan sesuai dengan kitab suci, bukan berdasarkan pengalaman dia. Kenapa saya berkesaksian? Karena saya tidak mau jemaat Tuhan melihat ini sebagai dasar untuk percaya bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi berdasarkan kesaksian saya atau kesaksian Paulus. Paulus ada pengalaman pribadi di mana dia akan sebut dalam ayat-ayat yang berikutnya. Tetapi dia katakan bahwa dasar kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit bukan berdasarkan pengalaman orang, tapi berdasarkan kitab suci. Amen. Kalau kita lihat dalam Android, kenapa dalam kitab suci itu di ujung dia yang ayat 3 dan 4 ada bintang itu. Kamu klik sana itu, siapa yang ada Android? Kamu klik sana itu, dia katakan sana, kalau dalam darah kematian Kristus yang merujuk pada yang saya 53 ayat 5 sampai 12. Dia katakan begini, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, yang tidak membuka mulutnya. Dan ayat yang berikutnya banyak lagi. Mari kita lihat balik lagi ayat yang ayat yang keempat. Dia katakan ia dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu dirujuk kepada dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan begini, aku sentiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saat itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Yesus mengalami kebangkitan. Amin. Saya suka video ini karena sama saudaraku kita melihat, dan dasar kita untuk melihat dan percaya apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan berdasarkan, malah saya katakan bukan karena berdasarkan khotbah orang. Karena khotbah dia bukan 100% semua firman Tuhan. Dia memiliki pengalaman pribadi, kemudian juga pernyataan-pernyataan, kesaksian, dan juga mungkin elaborate ataupun penjelasan-penjelasan, dan juga analogi-analogi. Tapi saudaraku, firman Tuhan adalah dasar bagi kita untuk percaya. Amin. Ini yang luar biasa. Dalam Roma 10 ayat 9 ayat 10 yang seperti yang kita sudah baca tadi, bahwa percaya kebangkitan Kristus adalah sangat-sangat mendasar dalam kehidupan kita. Amin. Jadi semua jemaat Tuhan, walaupun kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, tapi kita percaya pada dua hal ini, yaitu Dia adalah Tuhan. Kalau kita lihat sana kan, Dia tidak catat tentang kematian, tapi kebangkitan. Di mana dan bila kita mengingatkan ataupun mengakui atau mengistiadakan kematian Kristus. Kematian Kristus kita lakukan secara praktikal melalui pengambilan atau mengalami bahagian dalam terjemahan Kudus. Tapi iman kita dua ini, yaitu Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati kita bahwa Bapa di surga telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kan?
Sebenarnya banyak orang Kristen ataupun orang-orang di luar sana yang masih mempersoalkan kenapa Starring harus mati? Kenapa harus mati? Kenapa tidak diselamatkan? Kenapa tidak dia yang hidup dan sebagainya? Ini salah satunya film Hollywood yang tidak boleh pakai kalau kena buat film Hollywood. Tapi Yesus perlu mati karena menjadi penebusan bagi dosa kita. Amen. Dan yang luar biasa adalah kebangkitan Kristus. Kita harus dan perlu percaya. Seperti saya katakan tadi, ada seorang pendeta, yaitu dari saya katakan, kalau kamu tidak percaya, walaupun kamu adalah orang Kristen, kamu percaya kamu orang Kristen, kamu yakin kamu orang Kristen, kamu percaya Yesus setelah mati untuk kamu. Tapi kalau kamu tidak percaya pada masa yang sama bahwa dia dibangkitkan, Kristen kita masih perlu diragui, lebih kurang macamnya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 13 sampai 17, kita terus lompat pada ayat 13. Ini adalah kenapa kebangkitan Kristus itu sangat penting. Amin. Sangat signifikan, sangat mendasar dalam kehidupan dan kepercayaan kita sebagai orang percaya. Dalam ayat 13 saya katakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, ini luar biasa. Dia jelaskan ini. Nah, saudaraku, saya mau membaca 1 Korintus 15, boleh kan? Karena tadi ayat 4 ke 4 terus pergi ayat yang ke-13 ini. Dia kata begini, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami nyata berdosa kepada Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi Paulus sedang berbicara bahwa menjelaskan tentang kematian di kalangan orang-orang percaya, bahwa ada kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Mati dalam Kristus, orang percaya meninggal. Amin. Coba mengapa dia katakan kecuali jika lo kamu percaya dengan sia-sia. Nah, saya beri saksian sama kamu, saya katakan bahwa saya pribadi saya dapati, saya boleh persoalkan, saya boleh buat satu pernyataan bahwa tidak mungkin Tuhan tidak ada, karena ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saya secara pribadi itu sangat-sangat jelas berlaku secara mukjizat. Amin. Saya belum cerita lagi banyak yang berlaku baru-baru ini lagi, tapi nanti kita cerita lagi kan. Tapi firman Tuhan mengatakan bukan itu dasar kita untuk percaya. Dasar kita untuk percaya bahwa Injil sungguh-sungguh menyelamatkan adalah kitab suci, sama ada kematian atau kebangkitan Kristus. Sebab jika benar, ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus, ayat 17, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudaraku, tapi yang benar adalah kebangkitan Kristus dan nyata. Sebelum apa iblis mau menyerang sudut ini dalam kepercayaan orang-orang Kristen. Mereka coba mempersoalkan bahwa Yesus bukannya tidak mati, tapi tidak bangkit. Dia mati seperti orang biasa. Lama kemudian, mungkin di Kashmir gitu. Ini antara lain yang mereka coba jelaskan. Malah mereka katakan bahwa mereka percaya bahwa Yesus bukan mati, tapi digantikan dengan orang lain. Tapi penutup mereka percaya bahwa Yesus diangkat ke surga hidup-hidup. Saudaraku, dibangkitkan dengan pengangkatan ke atas ke surga itu jauh berbeda. Siapapun Anda, dengan kehendak Tuhan boleh mengangkat Anda hidup-hidup. Tetapi untuk kamu bangkit dari kematian itu luar biasa. Karena jika kita lihat dalam pasal 15 ini, dia bicara tentang satu musuh yang terakhir yang Tuhan kalahkan, yaitu kematian. Saya mendahului yang saya mau sampaikan. Lihat, ada 3 hal yang sebenarnya yang merupakan sequence yang berlaku yang kita mau lihat, mulai kematian dan kebangkitan Kristus ini. Amin. Yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21, mari kita lompat ayat 21 terus. 21 dia katakan begini. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Semua kita paham ini kan, yaitu Adam yang pertama. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, dia katakan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Ini urutannya. Setiap orang kita menurut urutannya. Dia kata begini, ada dia punya sequence. Oke? Yang pertama dia kata sini, Kristus sebagai buah sulung, dia yang pertama sekali bangkit. Amin. Boleh bersama dengan saya? Dia pertama sekali bangkit. Kemudian bisa katakan sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Nah, bila itu saya baca habis saudara, kita lihat siapa itu. Dia katakan pertama-tama Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian yang ketiga tiba, dan kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerjaan kepada Allah Bapa, sudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan dan kekuatan. Maksudnya kebangkitan itu ada berlaku 3 fase. Yang pertama yang sulung yaitu Yesus, dia bangkit. Kedua dia katakan orang-orangnya waktu kedatangannya. Yang ayat yang ke-23 dia katakan sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Maksudnya pada waktu bila itu? Pada waktu pengangkatan. Waktu Yesus datang di awang-awangan, manusia akan bangkit. Yang masih hidup ditukar daripada tubuh yang fana kepada tubuh yang tidak fana. Amin. Yang mati akan bangkit dahulu. Mereka tidak ada tubuh, mereka akan diberikan tubuh baru. Boleh bersama dengan saya, tubuh baru, bukan roh, tubuh. Saya berkata kita yang sulung itu sekarang ini Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa, tubuh yang ini fisikal. Karena waktu dia bangkit dengan tubuhnya, waktu dia diangkat dengan tubuhnya, bukan rohnya. Jadi saya mau kita lihat ini. Kemudian pada waktu akhir zaman, waktu kedatangan Yesus, kita akan diangkat. Ini yang kedua kali. Kemudian pada waktu kesudahan, firman Tuhan mengatakan sini ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Maksudnya pada akhir zaman, selepas kerjaan 1000 tahun, ada satu waktu mana orang-orang mati sejak Adam akan dibangkitkan untuk dihakimi. Kita sudah dibangkitkan waktu Yesus ini zaman kan, Yesus bangkit, kemudian zaman kita waktu pengangkatan. Jadi semua orang sudah mati waktu zaman Yesus, banyak yang mati. Termasuk yang tidak percaya, karena yang tidak percaya tidak akan dibangkitkan waktu pengangkatan. Mereka yang percaya saja, miliknya firman Tuhan katakan. Kemudian pada kesudahannya, di akhir zaman selepas kerjaan 1000 tahun, semua orang dibangkitkan dan dihakimi. Jadi ada 3 kali kebangkitan. Ini yang luar biasa, saudaraku. Ada satu yang sangat saya mau tekankan ini pada kita semua. Malah jika kita menginjil, boleh, yang perlu kita nyatakan ini, bila kita mintakan berita gembira, yaitu kebangkitan Kristus. Ini yang luar biasa. Kebangkitan Kristus adalah pembenaran bagi kita, bukti bahwa kita telah dibenarkan. Karena krisis kebangkitan Yesus, bukan hanya mereka percaya Yesus mati untuk mereka, tapi krisis untuk percaya bahwa Yesus bangkit itu krisis yang dialami bukan hanya kita, tapi juga pada zaman murid-murid Yesus. Mari kita lihat itu dalam Markus 16 ayat 12 sampai 16. Dia kata begini. Markus 16 ayat 12 sampai 16. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Maksudnya Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri. Amin. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Jadi Markus coba merujuk kepada cerita apa yang berlaku 2 orang yang sedang pulang ke Emmaus, kan? Jadi jumpa Yesus di dalam perjalanan tersebut. Terus Yesus bilang, kamu orang punya muka ini panjang macam muka kuda, sudah sedih betul. Kau sudah yang tidak tahu kan berlaku di Yerusalem. Mereka ceritakan tentang Yesus. Terus Yesus bilang, kamu ini, hampir Tuhan Yesus bilang bodoh. Lamban dia kalau menamai. Kamu yang lambat belajar, lambat tangkap. Jadi Tuhan Yesus sudah pun menjelaskan kepada mereka, tapi mereka belum nampak itu Yesus. Yang apa yang harus terjadi kepada Mesias, yang dia harus mati dan bangkit. Dan dia menceritakan itu bersama kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Waktu mereka dengar, mereka excited, tapi mereka tidak tahu yang berkhotbah pada orang waktu itu adalah Yesus. Kalau kita dapat itu dia punya skrip kan, skrip khotbah Yesus yang dari Emmaus, dari Yerusalem ke Emmaus, bagus kan. Kalau ada siapa-siapa yang boleh berdoa minta Tuhan itu dia punya kopi CD dia.
Tapi saya berkata kamu, Yesus yang berkorban waktu itu 2 orang ini belum bertobat, belum nampak siapa Yesus. Mereka hanya nampak Yesus, itu Yesus. Cuma mereka bilang, patutlah waktu dia berkorban hati kita berkobar-kobar, tapi kita tahu itu Yesus. Mata mereka terbuka pada waktu mereka mengadakan perjamuan kudus. Sebab apa? Kalau kamu tanya, anak pernah tua kita punya perjamuan kudus di ujung ibadah. Saya harap, saya berdoa. Kamu tidak paham apa yang disampaikan oleh pengkhotbah depan sini, ya, menonton kudus. Selepas makan perjamuan kudus, baru saya paham. Haleluya, puji Tuhan. Jadi apa yang berlaku sini dia katakan, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Dan Tuhan mau meyakinkan kepada jemaat, kepada murid Yesus bahwa dia sudah bangkit. Karena ini sangat-sangat signifikan, sangat penting. Apa yang berlaku akhirnya ayat 14. Akhirnya maksudnya Tuhan nampak dari jauh kan, diurangin, dikeras kepala, terlambat. Sudah saya bagi contoh 2 orang ini, khotbah dengan dia sampai di bawah, sudah balik kasih tahu, tidak mau percaya juga saya sudah bangkit. Akhirnya ia menampakkan diri. Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan mencelah ketidak. Kamu tahu itu mencelah? Bukan mencela-cela, bukan sila kalau minta maaf rasanya kata dikasar sedikit. Tapi Tuhan tidak dia perkataan indon mencela maksudnya menegur dengan tegas. Kenapa kamu ini lebih kurang macam itu? Dia katakan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Maksudnya tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Amin. Ayat 15. Lalu dia berkata, saudaraku, ambil ini. Jemaat Tuhan saya biawi, ini sebagai salah satu item yang sangat penting kalau kita mau bicara tentang Yesus. Amin. Nah, saya percaya bila kita cakap tentang kebangkitan Kristus, ada kuasa yang mengalir luar biasa. Amin. Kita tahu darah Yesus cukup, tapi berita kebangkitan Kristus itu luar biasa. Amin. Dia kata begini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sama siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya apa? Bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa Anda, tapi juga percaya bahwa Yesus telah bangkit untuk pembenaran kita. Amin. Oh, haleluya. Nah, kita mau tutup ini karena saya mau menghibur jemaat. Kita kehilangan keluarga kita. Amin. Waktu kami kehilangan ibu bapak kami dahulu, banyak persoalan saya. Sebenarnya mereka umur panjang, kan? Apalagi yang kita punya ibu, dia mengejut betul-betul. Kemarin masih bercerita dengan dia sehat dan sebagainya. Kemudian ke hospital, dia koma dan terus Tuhan panggil. Banyak kita mempersoalkan. Tapi saya percaya apa yang dialami oleh kita dalam dunia sekarang ini, dialami oleh jemaat di Korintus. Jadi kebangkitan, berita, pengajaran, mesej kebangkitan tubuh ini dibawa oleh Paulus untuk meyakinkan Anda dan saya, mereka dan kita semua, bahwa ada kebangkitan yang merupakan pengharapan bagi kita. Ada satu lagi bicara yang dibawa oleh Paulus tentang dalam 1 Korintus ini, itu dalam Tesalonika, betul kan? Maksudnya signifikan sangat bahwa Paulus mau menghibur, mau ubah perspektif kita dan melihat dan yakin bahwa kita memiliki pengharapan sebagai orang-orang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 49 sampai 50, 2 ayat ini kita lihat, yang katakan gini, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudaraku, ini yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mengambil bahagian, mendapat bahagian dalam apa yang tidak binasa. Persoalannya ialah bagaimana kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan dengan tubuh, tapi tubuh yang tidak fana. Kita memiliki tubuh kemuliaan. Amin. Tubuh kita di sini ini, yang sekarang kita ada ini adalah tubuh yang masih lagi dibelenggu dengan
berbagai kutuk oleh karena kutuk Adam. Ini tubuh kita yang menyebabkan kita tetap kuat, sehat, panjang umur adalah bila kita sentiasa mengisytiharkan kematian Kristus. Amin. Karena bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Amin. Oleh karena kematian Kristus kita menjadi hidup. Orang-orang yang tidak mengalami pertemuan kudus dengan benar, mereka akan mengalami kelemahan tubuh, sakit, dan meninggal. Bagi kita yang mengalami perjumpaan kudus dengan melihat dengan tepat perjumpaan kudus ini, yaitu tubuh Kristus, kita akan menjadi kuat, sehat, dan panjang umur. Amin. Tapi kita masih dibelenggu dengan tubuh yang semakin tua. Amin. Semakin lemah. Dan Tuhan mengatakan bahwa kebangkitan kita akan diberikan tubuh. Paulus menjelaskan kepada jemaat, karena pada waktu jemaat bilang, macam mana itu nanti kalau sudah saya bangkit nanti saya berjumpa saya punya istri, macam mana itu Tuhan? Itu yang satu istri. Kalau yang dua istri, macam mana itu Tuhan? Dia bilang. Si Derek Prince yang saya dengar khotbah dia sendiri katakan bahwa haleluya saya akan jumpa dua istri saya. Saudaraku, memang Tuhan mengatakan, Paulus sudah katakan bahwa kita bukan lagi seperti tubuh yang kita ada sekarang ini, yang ada keinginan, daging, seksual dan sebagainya. Kita menjadi anak-anak Tuhan sama. Kita tahu itu istri kita, tapi kita tidak ada lagi hubungan sampai istri sama istri dalam dunia ini. Amin. Jadi ini satu yang menghiburkan, meneguhkan kita dan meyakinkan kita bahwa kebangkitan dan kehidupan kita selepas ini adalah kehidupan yang sempurna dengan Tuhan. Haleluya. Dalam ayat 54, mari kita tulis ini. Tuhan katakan begini, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Maksudnya kita akan ada tubuh baru. Karena ini persoalan orang-orang yang ada. Bicara kalau Tuhan Yesus datang, saya belum mati, kita akan ditukar dengan begitu luar biasa. Pling, segala macam itu. Kita sekarang bila kita diangkat, tubuh kita yang kita sedang diangkat ini bukan lagi tubuh jasmani yang lama, yang fana, yang tidak ada kemuliaan, tapi tubuh yang baru. Paulus pakai analogi, dia katakan tubuh ini luar biasa. Ada tubuh untuk binatang, tubuh untuk manusia. Tuhan boleh buat semua ini. Dan ada tubuh kemuliaan, ada tubuh yang fana. Yang kita akan alami, yang kita miliki adalah tubuh penuh kemuliaan ini. Di ayat 58 dia katakan, sudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, yang tubuh ini dapat mati, akan mengenakan yang tidak dapat mati. Kita ada tubuh yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. So, mengapa orang bilang kenapa musuh Yesus tidak semua satu kali di bawah kaki dia satu kali? Firman Tuhan mengatakan musuh yang terakhir yang Yesus akan kalahkan ialah kematian. Kenapa? Karena kematian itu akan dikalahkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus belum datang. Pada waktu dia datang, dia akan kalahkan sesuatu ini, yang terakhir ini, musuh terakhir, yaitu kematian, maut ini. Saudaraku, mari kita hiburkan diri kita dan juga sesama kita, jemaat Tuhan, saudara kita, dan sampaikan Injil bahwa ada kebangkitan bagi mereka. Ini sebenarnya ini sangat powerful. Heran kan, murid-murid Yesus yang mengalami segala peristiwa luar biasa, tapi mereka masih lagi tidak percaya Tuhan ini. Tidak ada kebangkitan ini. Karena sebenarnya mereka dipengaruhi oleh dua mazhab agama Yahudi. Ada dua mazhab agama Yahudi waktu Yesus ini. Satu yang percaya pada kebangkitan, satu yang tidak percaya. Ada juga mazhab agama Yahudi. Jadi Yesus meyakinkan kita dan menjawab pada persoalan orang-orang pada waktunya bahwa ada kebangkitan. Dan kebangkitan yang kita alami adalah kebangkitan tubuh dengan tubuh yang penuh kemuliaan. Amin. Yang tidak dapat mati, kata firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Kenapa kita dapat akhirnya hukum Taurat dengan kasih karunia kita gantikan? Kan? Bukan lagi apa yang harus saya buat, tapi apa yang Yesus telah buat. Kemudian dosa terkalahkan dengan darah Yesus. Dan yang terakhir sekali, sengat maut ini. Maut ini akan hilang kuasanya. Amin. Kita akan mengalami kehidupan, dan ini waktu ini rasanya penjelasan tentang kehidupan kekal ini yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih. Nah ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Ada kata begini, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Awal-awal ada katakan tadi, jikalau kamu tak berpegang teguh, dan jikalau percaya kita ini tidak sia-sia. Firman Tuhan mengatakan bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Saudaraku, semua untuk dengan doa. Saya berdoa, saya percaya Bapa di surga sudah menyediakan bagi kita segala hikmat berkat yang luar biasa selepas kita mengenal Yesus. Semua telah dibayar. Segala suatu berkat yang kita perlukan telah dibayar. Tapi kenapa kita tidak mengalaminya? Karena kita lupa satu hal yang sangat-sangat fundamental ini, yaitu kebangkitan Kristus. Kita tidak dapat melihat bahwa kebangkitan itu merujuk kepada kebangkitan kita daripada segala kekalahan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bangun pagi, kita lihat saya masih begini lagi, situasi saya masih begini lagi, ekonomi saya masih begini lagi, sakit saya masih begini lagi. Kita tidak melihat bahwa yang membangkitkan, sebenarnya dasar kebangkitan ini bukan, sebenarnya saya bukan salah cakap, tapi sebenarnya memang Yesus lah juga, tapi kuasa Bapa yang membangkitkan tubuh Yesus itu. Kuasa yang membangkit tubuh Yesus ini, membangkitkan Yesus dalam kematian dan dalam kubur ini, kuasa yang sama itu ada dalam kita, tetapi tidak manifest, tidak bekerja. Kenapa? Karena kita tidak melihat yang benar. Karena kita tidak melihat yang benar, karena pikiran kita diubah dengan cara pikir dunia ini. Pada hari ini Tuhan mau kita refocus, Tuhan mau kita melihat yang benar. Daripada kelemahan kita lihat apa yang bisa dilakukan sempurna di kayu salib. Dan bukan hanya sempurna di kayu salib, tapi mati dan bangkit bagi kita. Dan kuasa kebangkitan itu akan membangkitkan juga, beliau bersama dengan saya, kehidupan yang kita miliki. Amin. Saya berdoa supaya apapun masalah, segala cabaran, segala kekurangan, segala masalah, saya katakan sini maksudnya kadang-kadang yang terlalu rohani, banyak kita masalah rohani, masalah masalah ekonomi, termasuk masalah teknikal. Boleh bersama dengan saya teknikal. Orang yang juruterang tahun ini, macam saya lah, kan kalau ada apa itu ada isu dan problem elektrik, kan kita ingat siapa? Oh, saya kasih bill yang beli tolong saya. No, ingat kebangkitan Kristus. Boleh bersama dengan saya. Karena Tuhan, anu ini kan lucu bagi aku, Tuhan. Bukan lucu, bukan ganjil. Tapi kadang-kadang berbeda kita ada masalah. Walaupun sekecil itu kita selalu divert, kita punya divert. Kita punya pikiran kita lebih kepada apa yang cara hidup dunia ini. Saya mau kita fokus pada kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Nah mungkin Tuhan tidak bilang itu wayang putus sama itu balik kan. Tapi Tuhan hantar orang-orang yang datang maju di depan kau, begini tangannya. Di bagi saya tidak suruh orang itu, saya tidak kenal orang itu, tapi dia datang coba saya bilang, brother, God want me to give you this. Waktu itu kita melihat kuasa Tuhan luar biasa. Semuanya karena ada di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan Paulus berbicara secara signifikan, secara fokus betul-betul berbicara tentang kebangkitan tubuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan sekali lagi, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jika ada usaha kamu, ada kamu sedang buat, mungkin kecil-kecil saja, bisnis kecil-kecil, mungkin ternak kecil-kecil, tanam kecil-kecil, mungkin sedang baru mula, mungkin sudah nampak sedikit kegagalan, mungkin sudah gagal dan sebagainya. Di dalam Tuhan segala jerih payah kita tidak sia-sia. Percaya, apakah dasar kita? Karena kebangkitan kuasa yang membangkitkan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak